application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, yang seperti saya bahas kemarin ya, mengenai hak angket yang gembos, walaupun PDIP melalui Hasto Kristianto bilang kami solid, tapi Puan tidak mendukung itu yang namanya hak angket, dan fraksi PDIP di sidang paripurna DPR RI membebaskan anggotanya untuk bersikap, rasain. Oke, jadi daripada hak angket nggak jalan, mau nggak mau Ganjar dalam hal ini kembali lagi, ya. Memakai koridor yang sebenarnya, yaitu mengadukan itu ke Bawaslu dan gugat ke MK. Lah memang harus begitu. Dia kan ngerti itu, nggak mungkin dia nggak ngerti, ya. Jangan dipolitisasi, ya. Kalau dipolitisasi terus, ya nggak pantas dia jadi presiden. Nggak untung tidak jadi presiden. Nah, oke. Sebelumnya ini saya ada satu berita ya. Kan ada salah satu paslon ya. Kalau saya nggak salah sih ya, paslon 01 yang ada Tom Lembong di situ ya, yang katanya sering berhubungan dengan Amerika ya, yang bilang kalau kami menang nanti hilirisasi kami hentikan, kami jual lagi nikel dalam bentuk mentah, katanya ya, tuh deal-deal yang dilakukan oleh Tom Lembong yang saya dengar loh gitu. Jadi dengan kata lain, Amerika sebenarnya senang gitu kalau 01 yang menang, tapi kan kenyataannya 02 yang menang. Mungkin gara-gara itu Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, agak terlambat gitu mengucapkan selamatnya. Tetapi jangan bilang-bilang ya. Kita lihat sini, Suyoto ini mencuit. Jangan bilang-bilang ya. Joe Biden sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Wah, sudah. Karena menurut Joe Biden nggak ada harapan lagi. Baik 01 atau 03 yang menang. Oke, jelas ya? Oke. Nah, barulah kemarin ini ya, ini Zainal Arifin Mochtar ya, guru besar UGM yang sekaligus aktor Dirty Vote, film kotor ya, yang diputar di Minggu Tenang. Semua argumennya menurut dia sah mana? Udah saya telanjangi itu Dirty Vote. Contohnya, mereka menuduh Jokowi sudah sejak beberapa tahun yang lalu menunjuk 20 pejabat daerah seperti Pak Heru untuk DKI Jakarta dan lain-lainnya untuk memenangkan 20 provinsi. Mana buktinya? Walaupun dia nggak sebutkan secara eksplisit, tapi secara implisit itu mau digiring ke sana. Mana? Kemudian yang dugaan bansos. Nah, kan sudah saya bahas juga ya, bansos itu bukan hanya beras, subsidi listrik juga bansos ya, subsidi BBM juga bansos, dan masih banyak lagi tipe-tipe bansos. Terus memang kalau yang dikasih bansos, subsidi listrik, subsidi BBM, ataupun dibagi beras, pasti pilih 02. Apakah itu kecurangan pemilu? Lah, udahlah. Nah, ini dia nih ya, Zainal Arifin Mochtar yang aktornya, salah satu aktor lah, Dirty Vote ya. Dia juga guru besar UGM ya, hukum apa gitu ya. Dorong pengadilan rakyat. Bayangin ya, seorang guru besar, hukum pula ya, masa dorong pengadilan rakyat? Kayak ingin hukum rimba gitu ya. Kemudian Refli Harun juga, seorang ahli hukum tata negara juga, serukan parlemen jalanan. Ini contoh apa? Orang-orang hukum tapi ngajakin hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Ini dia, kalau sudah kalah, apapun dipakai. Ya jelas lah, Refli Harun sudah pasti pendukung 01. Zainal Arifin, saya nggak tahu ya, kalau nggak 01, 03 dia. Ya. Nah, di sini menurut Tribun Kaltim, dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus disuarakan. Kali ini datang dari dosen Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar yang saya bilang juga salah satu aktor film Dirty Vote ya, yang mendorong adanya pengadilan rakyat. Wih,
guru besar hukum ngajarin orang untuk pengadilan rakyat. Wah. Kemudian sebelumnya Refli Harun juga terus mendorong parlemen jalanan. Wih. Padahal ini juga ahli hukum tata negara untuk menekan DPR menggulirkan hak angket. Lah, kalau DPR-nya nggak mau menggulirkan hak angket, lu suruh parlemen jalanan, desak DPR. Siapa lu ngajarin demikian? Astaga. Sebelumnya muncul wacana menggulirkan hak angket, kan sudah pernah saya bahas ya, gembos ya. Namun hingga kini wacana hak angket tersebut terkesan jalan di tempat. Lah iyalah, gembos bukan jalan di tempat lagi. Nah, aduh, jadi ya begitulah orang-orang hukum gitu ya. Ada juga Wakil Rektor UGM Ari Sujito ya, sempat menyampaikan orasi. Guru besar psikologi UGM Profesor Kuncoro. Wih, guru-guru besar nih ya. Mantap. Siapa lagi nih? Lagi ya. Seniman Butet. Ya, biasalah Butet lah ya. Dari dulu begitu memang. Ya, yang waktu itu maki-maki Jokowi, asu lah, wedus lah, mau dituntut tapi Pak Jokowi bilang jangan ya. Astaga. Kemudian Refli Harun ini yang juga pakar hukum mendorong parlemen jalanan. Tadi sudah saya sebut ya. Dia mendesak DPR untuk jalankan itu hak angket ya. Bahkan dia juga berteriak mengajak memaksulkan Jokowi. Wih, atas dasar apa? Kan harus dibuktikan dulu dong. Melanggar undang-undang apa? Gitu. Payah nih orang-orang hukum kok begini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini isunya terus bergulir ya. Jadi, menurut Refli Harun katanya ya, memaksulkan Jokowi adalah aspirasi konstitusional katanya ya. Aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saya minta, kata Refli Harun, maksulkan Jokowi. Mantap ya. Astaga, gaya beginilah ya Refli Harun ya, mentang-mentang jagoannya kalah juga. Kemudian Ferry Amsari yang juga aktor dalam film Dirty Vote juga mendukung pengadilan rakyat ya. Padahal dia seorang pakar hukum tata negara. Bagaimana bilang suruh adakan pengadilan rakyat ya, People Tribunal. Wish. Untuk mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu. Lah, lu nggak ngerti ada undang-undang pemilu? Payah dah. Apa itu pakai pengadilan rakyat? Ada koridornya, undang-undang pemilu, gugat dong. Lu belum gugat, mau pakai pengadilan rakyat. Apa sih pengadilan rakyat? Astaga, bener-bener nih ya, tidak memberikan contoh yang baik dalam hal berpolitik ya. Dia juga menyatakan dalam hal ini Ferry, kecurangan pemilu terlihat sejak sebelum pemungutan suara. Wah, terkonfirmasi ya di film dokumenter Pret. Itu bukan terkonfirmasi, lu ngarang-ngarang namanya. Terkonfirmasi dari mana? Wah, secara psikologis katanya rakyat merasakan ada yang tidak beres pada pemilu. Rakyat yang mana? Yang 16%. Yang 58% nggak ada begitu-begitu amat sih ya. Dari mana rakyat merasakan ada yang tidak beres? Yang mana yang 16%? Ya, begitu menyaksikan film terkonfirmasi ada kecurangan. Bah, itu mah film kotor gitu ya. Bagaimana nonton film terus terkonfirmasi? Lu bisa-bisaan aja deh ya. Aduh, lucu banget lu ya Ferry Amsari ya. Waduh, udah deh. Macam-macam aja. Oke deh. Nah, kita lihat nih ya. Nah, ini nih ada cuitan dari People Power ya. Zulkifli Lubis 69. Mari bersama kita laksanakan dan kawal pengadilan rakyat. Ya gara-gara tadi itu guru besar lah, dosen lah ya. Padahal itu dosen-dosen hukum gitu. Aduh, UGM serukan pengadilan rakyat. Waduh, UGM serukan pengadilan rakyat. Nah, ini salah satunya katanya instrumen negara mandul. Instrumen yang mana? Lu gugat aja belum bilang instrumen mandul ya.
Di sini dikatakan para akademisi menilai pengelolaan negara semakin jauh dari demokrasi, langgar etika dan konstitusi. Gugat dong. Gugat aja lu belum, lu udah bilang pengadilan rakyat. Lu gimana sih lu? Kalau gua jadi ini ya, rektor gua pecat-pecatin ini ya, ngajarin nggak bener nih. Nah, ini nih, ada cuitan dari siapa ini? Namanya Ewing. Ewing bilang, orang hukum tapi bicara pengadilan rakyat. Iya tadi, dia bilang ya. Nah ini dia mengutip cuitan Sule Natapraja. Kampus UGM menggugat akan dibuat pengadilan rakyat bila mana penegak hukum tidak menjalankan fungsinya. Iya, lu gugat aja belum, pengadilan aja belum menjalankan. Bisa-bisa pengadilan sudah menjalankan, melakukan fungsinya, tetap dia bilang tidak melakukan fungsinya kalau jagoannya kalah. Udah tebakan saya gitu deh ya. Apa aja dicari alasannya. Nah, lu kalau orang hukum, lu guru besar, lu dosen. Nih, lu gugat ini nih ya. Ini sudah pernah saya bahas kemarin di video saya. Ini adalah surat dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membahas RUU perampasan aset dan disahkan menjadi undang-undang. Ini dong lu gugat, karena sampai sekarang DPR tidak mengesahkan RUU perampasan aset itu. Lu orang matanya buta atau belaga buta? Yang begini yang lebih penting lu nggak pernah mau gugat. Jagoan lu kalah, lu bilang presiden lah berpihak. Pak Mahfud kan seneng kalau presiden berpihak kepada Ganjar. Kan Pak Mahfud di videonya udah pernah saya bahas kan ya. Dia bilang, waduh asik nih dipasangin sama Ganjar. Dia pikir Jokowi berpihak kepada Ganjar sehingga jadi nih. Ternyata berpihaknya ke Prabowo. Nah, lu tanya tuh yang namanya Pak Mahfud ya. Kenapa dia juga mengharapkan keberpihakan seorang presiden kepada Ganjar? Loh, kenapa ketika berpihak kepada Prabowo lu bilang salah? Pret lu pada. Geblek pada ya. Oke deh. Jadi saya sebel nih ya. Bener-bener ya, yang namanya dosen lah, guru besar tapi tidak memberikan pendidikan politik yang benar. Benar-benar udah baru kali ini. Nah, oke lah, sekarang kita masuk nih ya. Di sini di Kompas dikatakan TPN Ganjar Mahfud siapkan ribuan bukti dugaan kecurangan Pilpres untuk dibawa ke MK. Nah, begitu baru benar. Lu bawa ke MK, lu gugat, bukan dibawa ke DPR. Kalau lu sudah punya bukti, kan lu lagi siapkan nih katanya ribuan bukti. Nggak perlu lagi hak angket. Kalau hak angket artinya DPR yang disuruh menyelidiki, menemukan bukti-bukti kecurangan. Kalau lu sudah punya ribuan, bener ini. Ya jalankan yang undang-undang pemilu, gugat ke MK. Ya, aduh, begitu dong dari kemarin-kemarin. Bukan baru sekarang. Inilah tebakan saya ya, mungkin gara-gara hak angketnya gembos gitu ya. Sekarang udahlah kembali ke laptop, ke undang-undang pemilu ya. Jadi TPN, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, ya katanya sekarang ini tengah mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu. Wah, jumlahnya diklaim mencapai ribuan. Wih, itu disiapkan untuk mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi katanya. Bagus, memang harus demikian. Dia bilang banyak sekali bukti yang sudah kita kumpulkan. Selain C1 yang kita sudah dapatkan dari begitu banyak TPS ya. Oke ya, dan juga ada bukti-bukti lain yang kita kumpulkan dan jumlahnya ratusan dan ribuan. Ratusan dan ribuan gimana sih ya? Kata Ketua Tim Demokrasi Keadilan TDK Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Menurut Todung, katanya pihaknya bukan hanya sibuk mengumpulkan bukti tertulis, tapi juga menyiapkan saksi fakta dan ahli yang nantinya akan dihadirkan. Wih, silakan, memang harus begitu kok ya. Nah di sini dikatakan, ini menarik ya, nanti ada videonya nih ya. Todung tak membantah bahwa TPN Ganjar Mahfud berencana mendatangkan Kapolda sebagai saksi dalam sidang. Namun ia enggan membocorkan sosok Kapolda tersebut. Nah nanti kita lihat komentarnya Profesor Yusril di belakang ya. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dahulu. Tapi kita sedang mendiskusikan secara internal bagaimana kita menampilkan semua saksi-saksi dan ahli yang ada. Wih ya. Jadi katanya pihaknya akan membuktikan dugaan kecurangan Pilpres yang terstruktur
sistematis dan masif. Nah, saya kasih contoh ya mengenai terstruktur ya. Nanti Profesor Yusril Isamahendra di videonya juga akan menjelaskan terstruktur misalnya begini. Kan dia sebut Kapolda. Kalau Kapolda bersaksi yang menguntungkan pasangan 03, apa yang kira-kira Kapolda mau ngomong? Iya betul, di daerah kami menginstruksikan. Nah berarti kan Kapoldanya dong yang melakukan kejahatan. Atau mungkin Kapolda begini, di daerah kami misalnya di Jawa Timur atau di Bali, kita kan nggak tahu nih ya, Kapolda belum disebut. Menurut arahan Pak Kapolri, kami instruksikan semua perwira yang ada di Jawa Timur atau di Bali ini untuk mengerahkan anggota-anggotanya untuk menekan masyarakat. Lah, apa begitu kesaksiannya? Apa dia... Nah itu kalau dia berani ngomong gitu namanya terstruktur karena instruksi Kapolri. Kan ada strukturnya gitu ya. Dan dia juga memerintahkan anggotanya. Nah berarti dia juga pelaku kejahatan dong. Ini saya lagi mengandai-andai. Kalaupun itu kan cuma di satu daerah. Jawa Timur misalnya atau di Banten. Nah ini menarik. Makanya saya sangat menunggu nih Kapoldanya mana, apa kesaksiannya ya. Mantap, begitu dong. Iya, bawa aja Kapolda jadi saksi. Kapolda mana kek gitu ya, kan terserah. Oke, paling nanti kalau nggak bisa ngadirin Kapolda, wah dilarang sama Kapolri. Nggak tahu deh ya, saya nggak mau mengandai-ngandai lebih jauh lagi. Ya, aduh, lucu. Kemudian, di Kompas juga ada berita bahwa TPN Ganjar Mahfud sebut kecurangan Pilpres ini gampang dibuktikan ya, tidak sulit untuk membuktikannya. Iya bagus, buktikan Pak ya. Memang harus dibuktikan kok, jangan bilang duga ya. Kemudian suruh DPR yang menyelidiki melalui hak angket, enggak gitu ya. Jadi bagus ya. Apalagi bisa membuktikan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Masif artinya, wah besar sekali ya. Misalnya di 20 provinsi itu baru masif. Tapi kalau cuman di kecamatan Depok gitu ya. Gandul gitu ya. Itu bukan masif namanya. Ya oke lah kita lihat kan artinya punya ribuan ya. Karena ini memang katanya by design, sangat well planned, sangat terencana katanya. Oh mantap ya, boleh aja. Tapi kalau gitu buktikan, kan nggak sulit katanya ya, mantap. Kemudian masih berita sekitar itu di Tribun News nih ya. Kalau kita lihat, Tribun News bilang bahwa kubu Ganjar bakal bawa Kapolda, seperti yang saya sebut tadi, jadi saksi di MK. Yusril kemudian juga ungkit cerita soal keponakan Pak Mahfud. Nah, apa itu? Nah, ini menarik nih ya. Nah, nanti sebentar ada videonya ya. Makanya jangan kemana-mana coy. Nah, di sini menurut beritanya, dari kubu 02, TKN-nya ya, Tim Kampanye Nasional. Kalau di 03 kan TPN, Tim Pemenangan Nasional. Kalau di 02 namanya TKN, Tim Kampanye Nasional ya. Siap melawan gugatan dari kubu lawan politiknya, mau itu 03 maupun 01 ya. Mereka juga tidak takut dengan ancaman adanya Kapolda yang akan menjadi saksi. Malah lucu, ntar kita lihat ya. Makanya dengerin ntar videonya ya. Pak Yusril mengungkit lagi katanya saat timnya menjadi tim pembela Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam sengketa pemilu pada Pilpres 2019 yang lalu. Kan pada waktu itu Yusril menjadi tim pembela Jokowi dan Ma'ruf Amin kan waktu melawan Prabowo, ya kan? Saat itu kubu lawan politiknya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengancam akan membawa keponakan Pak Mahfud. Waktu itu kan musuh nih sama Pak Prabowo ya. Mengancam akan membawa keponakan Pak Mahfud untuk menjadi saksi ahli katanya ya. Dalam narasinya, keponakan Mahfud merupakan sosok hebat yang bisa membongkar kebobrokan IT KPU katanya. Nah, dulu juga pernah bilang begitu. Nah, ada seorang pakar IT dari ITB yang bisa menciptakan robot katanya dan bisa membongkar kejahatan IT-nya. Kata Yusril itu tahun 2019. Tapi ternyata itu cuman lulusan S1. Ntar kita lihat videonya lucu dah ya. Jadi anak tersebut yang katanya keponakannya Pak Mahfud justru ditertawakan
saat sidang gugatan pemilu, sebab tidak ada pihak yang mau bertanya karena meragukan kapasitasnya, baru lulus, baru tidak mengerti apapun, kata Yusril nih ya, baru tamat S1 kemarin katanya ya, nggak ngerti apa-apa. Lucu deh. Kemudian juga ada cerita momen yaitu Pak Said Didu ya, yang juga dihadirkan dalam sidang gugatan MK. Saksi itu juga gagal karena Said Didu banyak mengeluarkan pendapat. Padahal kan dia saksi, bukan ahli katanya. Waduh, ini lucu. Kemudian Pak Yusril juga berkomentar, nantilah lebih jelasnya di video, bahwa Kapolda kan cuma ngurusin satu provinsi. Bagaimana bisa membuktikan kejahatannya masif? Kalau masif kan minimal separuh dari 38 provinsi. Nggak bisa. Jadi gimana sih? Oke deh. Katanya, tim Prabowo Gibran sudah mempersiapkan 35 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di MK. Ya, memang harus dong ya. Nantinya tim itu akan dipimpin oleh Pak Yusril Issa Mahendra selaku ketua tim pengacara. Selain dia, ada pengacara kondang Otto Hasibuan, O.C. Kaligis, hingga Fahri Bahmid ya. Woi, mantap nih. Jadi ya, begitu perangnya harus di MK, bukan di DPR, itu politisasi. Nah, kemudian TKN Prabowo Gibran justru klaim jadi korban kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif. Contoh ya, Anda kan sudah pernah dengar ya, bahwa begini loh intinya. Memang 02 menang, tapi dia juga dicurangi. Nah, lucu ya. Ya, tentu saja. Kalau nggak dicurangi mungkin bisa menang lebih banyak lagi. Jadi meskipun mereka menang, mereka juga dicurangi ya. Dia juga banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka dicurangi secara terstruktur, sistematis, dan masif ya. Contohnya ada fakta integritas pejabat Bupati Sorong. Nah, pejabat Bupati Sorong siapa yang ngangkat? Pak Jokowi. Dirty vote bilang apa? Mencurigai pejabat-pejabat yang diangkat oleh Pak Jokowi itu akan membela 02. Ini buktinya memenangkan Capres 03, ya kan? Wah, akhirnya itu jadi pelanggaran, ya. Bawaslu sudah menyatakan itu. Wah, jadi meskipun mereka menang, ternyata mereka juga dicurangi, ya. Jadi ya kita lihat aja ya nantinya. Mantap ini. Nah, oleh karena itu, menarik kalau kita lihat video di mana Pak Yusril menerangkan strateginya dari TKN ya, TKN Prabowo Gibran, dan bagaimana dia menanggapi strategi TPN Ganjar Mahfud ya, di sebuah wawancara. Oke, yuk kita lihat videonya. Ini menarik videonya. Yuk. Jadi memang fokus untuk mempersiapkan. Iya, memang karena kampanye udah selesai, jadi ya tugas yang tersisa ya dalam menghadapi sidang MK kan gitu. Kubu 03 sedang mempersiapkan salah satu saksi pamungkas katanya seorang Kapolda yang akan dihadirkan ke MK. Nah, ini katanya Kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan, salah satunya dalam mobilisasi aparat untuk memenangkan paslon 02. Ini bagaimana tanggapan dari? Ya, dulu juga pernah dibilang begitu, malah kewenangannya Pak Mahfud. Ada seorang pakar IT dari ITV ya, yang menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU. Ya, saya bilang silakan aja datang. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR, terus dia menerangkan sesuatu. Di tim kita itu juga ada profesor ITB, profesor IT. Dia bilang ini anak baru tamat S1 kemarin. Ya dia nggak ngerti apa-apa tentang soal ini. Terus setelah dia menerangkan, kita ditanya sama hakim, ada yang mau ditanya nggak? Saya bilang enggak ada yang mau ditanya. Ya, akhirnya kita ketawa semua. Juga sempat pada waktu itu Pak Said Didu dihadirkan sebagai ahli, sebagai saksi. Tapi dia punya pendapat sendiri. Jadi saya bilang, hakim juga tanya sama saya, ada yang mau ditanya? Saya bilang, Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Tapi dia sebagai saksi dia berpendapat sendiri, menurut pendapat saya begini, karena nggak relevan sebagai saksi. Akhirnya kita nggak nanya apapun. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, ya kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan
terdiri atas 30 sekian, 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Artinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan dia itu ya sebagai Polda Jadi kan, itu ya Prof. untuk bisa mengatakan TSM terstruktur kan masif dan sistematik. Kita akan tanya secara sistematik, Anda bisa buktikan nggak ada Kapolda di mana? Maksudnya Kapolda Bali, apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Berarti meskipun itu terbukti, tapi tidak bisa menggugurkan semua. Mungkin terbukti di satu tempat itu aja. Tapi pun untuk mengatakan bahwa itu terbukti di satu wilayah Kapolda, saya agak ragu. Ya. Di beberapa TPS barangkali bisa, beberapa desa, beberapa kelurahan. Itu satu kabupaten aja berat, apalagi misalnya dia Kapolda yang besar, misalnya dia Kapolda Jawa Timur. Gimana dia mengungkapkannya itu? Nah, dan bisa jadi berbalik juga kesaksiannya nanti. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir dengan hal ini. Gitu. Prof, ini kawal pemilu baru merilis hasil tes sementara gitu ya dari Pilpres dan menyebutkan bahwa tidak ada TSM dari kemenangan sementara Prabowo Gibran. Ya TSM itu kan bisa aja pelanggaran itu terjadi. Tapi pertama, apakah dia memenuhi unsur sistematik, ya terstruktur dan masif. Nah, kalau sistematif itu kan ada pengarahan dari atasan, dan kalau ada orang bersaksi dia harus membuktikan bahwa ini terstruktur di setengah lebih provinsi. Kalau dia cuma Kapolda di satu daerah, gimana dia bisa menjadi saksi untuk Kapolda yang lain? Saksi itu kan harus menerangkan sesuatu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia ketahui. Kalau saya dengar Kapolda yang lain cerita sama saya begini terjadi juga, ini nggak bisa ya, keterangannya pasti akan ditolak. Anda dengar sendiri ya, tadi wartawan Kompasnya nanya, Prof, ini ada saksi pamungkas nih dari 03 yaitu Kapolda. Ya, Yusril senyum-senyum aja. Ya silakan saja gitu ya. Apa bisa Kapolda misalnya Kapolda Jawa Timur atau Kapolda Bali, kan belum disebut namanya, bisa membuktikan yang terstruktur dan masif? Kalaupun benar terjadilah misalnya dia Kapolda Jawa Timur, dia tahu bahwa dia memerintahkan anak buahnya. Loh, kalau dia memerintahkan anak buahnya berarti dia yang bersalah juga dong. Nah, atau dia tidak memerintahkan anak buahnya atau anggotanya, tapi dia tahu ada kecurangan di Jawa Timur, itu juga akan backfire. Tadi menurut Yusril itu akan bisa berbalik. Begini, walaupun Prof. Yusril nggak menerangkan, tapi saya ngerti. Nanti hakim bisa bilang, loh, kalau Anda tahu ada kejahatan, tapi Anda tidak melapor, kan ada hukumnya. Orang yang mengetahui suatu kejahatan tapi tidak melaporkan kejahatan itu dianggap ikut melakukan kejahatan itu. Polisi kan harusnya tahu. Makanya itu bisa berbalik. Tapi ya kita tunggu saja. Malah saya senang gitu kalau ada Kapolda yang mau bersaksi buat 03. Jadi kalau saya sudah bisa menduga, ini mentah gitu juga ya. Seperti hak angket yang gembos, tuntutan 03 maupun 01 itu sangat-sangat mustahil bisa membuktikan ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atas 03 ataupun 01. Nggak mudah. Mau punya Kapolda apalagi cuma satu. Nah, kalau lu mau, lu Kapolda minimum 20 gitu. Baru itu masif. Cuma satu. Kalaupun benar gitu ya. Cuma satu daerah. Oke. Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.